Dan saudara, KPK masih menyelidiki aliran dana dari kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga sejumlah orang dekatnya. Apakah metode follow the money bisa menjerat mereka dalam tindak pidana pencucian uang? Kita bahas petang ini bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi. Selamat petang, Bu Yenti, dengan Maidop. Selamat petang. Oke, Bu Yenti, metode follow the money ini bisa langsung diterapkan? Apakah perlu nanti KPK menetapkan tersangka dulu, baru ada metode ini? Gini, KPK kan sedang menangani korupsi. Sekarang itu kalau metodenya seperti yang lama-lama dulu sebelum tahun 2000 ya, seperti ini menurut saya. Harusnya KPK ketika mendalami, menyelidik dan kemudian menyidik, sekarang sudah penyidikan, korupsi itu sekaligus menyelidiki dan menyidik TPPU-nya langsung dengan follow the money, tapi follow the money-nya itu bukan karena undang-undang korupsi, tapi undang-undang pencucian uang gitu. Jadi apa ya, gemes gitu ya sama KPK ini, apa sih kok nggak berani langsung mengatakan bahwa kita sedang mendalami korupsi dan TPPU-nya. Ini penting sekali agar masyarakat yang kita sekarang sedang geram ya dengan korupsi itu, untuk orang-orang dekat dengan para terduga koruptor ini juga mikir-mikir bahwa setiap korupsi itu pasti ada follow the money, pasti ada pencucian uang. Oleh karenanya hati-hati, jangan mudah sekali menerima uang dari seseorang, apalagi kalau orang itu kemudian nanti jadi tersangka korupsi. Yaitu contohnya apa sih, kriterianya bagaimana uang ini alasannya itu tidak masuk akal, jumlahnya besar dan tidak sesuai dengan profil pemberinya. Misalnya seperti itu, kita harus edukasi kepada masyarakat jangan mudah mau menerima, termasuk keluarga gitu. Korupsi dan pencucian uang, jadi KPK juga Anda nilai perlu melibatkan PPATK? Sangat, iya, KPK saya kira sudah sejak awal dengan PPATK ya, Hudson. Yang penting paradigmanya KPK itu ketika gelar perkara itu bisa nggak sih mereka fokus dan paradigmanya dibuka gitu ya, wawasannya dibuka bahwa setiap korupsi, apalagi korupsi ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu ya, misalnya atau 3 tahun yang lalu, pasti uang korupsinya kemana-mana gitu kan. Jadi artinya apa? Setiap korupsi yang sudah bukan korupsi yang tertangkap tangan dan baru sekali melakukan korupsi, kemarin pun bisa jadi pasti sudah ada TPPU-nya. Ini KPK harus menyiapkan dua pasal sekaligus gitu. Jadi kalau seperti ini, KPK kan kita ada pandangan dong kepada KPK ini, kok KPK